Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Jangan bosan-bosan ya kalau aku tanya kabar, karena aku berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu Allah lindungi kita. Oke teman-teman, jadi mungkin maaf banget kalau beberapa konten yang kemarin dan mungkin sekarang itu agak berat gitu ya materinya, tapi aku rasa teman-teman gak bakal nyesel kalau baca buku ini gitu kan. Jadi buku ini sebenarnya udah dari lama gitu ya, terbitan lama sekitar tahun 2014 gitu kan. Jadi sebuah karya dari Kang Aap El Karimi, judulnya adalah Gerakan Menolak Sembrono. Jadi buku tadi itu menceritakan tentang gimana sih gitu kan cara kita di dunia sekarang gitu kan, yang penuh dengan distraksi gitu ya. Jadi buku Gerakan Menolak Sembrono itu lebih kepada kayak bagaimana kita memanage diri kita agar tidak terbawa arus media sosial yang terkadang menyesatkan gitu kan ya. Karena sebagaimana kita tahu gitu kan teman-teman, gak semuanya yang ada di sosial media itu harus kita ikutin gitu. Baik validasi, kemudian tren, kemudian standar hidup gitu kan. Itu nggak semuanya perlu untuk kita ikuti gitu kan. Jadi buku ini sebenarnya bahasa lebih mudahnya ya. Aku juga kemarin tuh pas baca agak rumit gitu kan. Tapi ya intinya kita sebagai seorang muslim yang seharusnya waktu-waktu kita itu diisi untuk hal-hal yang produktif gitu ya. Kita harusnya bisa memanfaatkan sosial media itu dengan sebaik-baiknya, memilah dan memilih informasi mana yang benar gitu kan, mana yang hoax gitu. Jangan sampai kita menjadi salah satu penyebar berita hoax tersebut gitu. Kemudian disitu juga dijelasin gitu kan bahwa apalagi kita nih gitu kan ya, orang muslim punya pertanggungjawaban di akhirat gitu kan. Untuk apa usia kita dihabiskan, untuk apa waktu kita dihabiskan kayak gitu. Ketika waktu tersebut malah kita habiskan untuk hal-hal yang anfaedah gitu kan, dalam tanda kutip kita mengikuti standar-standar TikTok, kita mengikuti standar-standar media sosial yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan, tidak berlandaskan kepada syariat Islam gitu. Maka itu hal yang sia-sia gak sih gitu kan. Itu hal yang menurut aku membuang-buang waktu gitu untuk kita yang kita nggak tahu kan bakal hidup sampai kapan gitu. Allah kasih jatah usia kita tuh sampai kapan gitu. Jadi menurut aku ya, setelah baca buku itu aku jadi dapat sebuah insight baru gitu kan, bahwa kita harus jadi user atau pengguna yang bijak gitu. Karena kalau kata guru aku nih, smartphone itu nggak akan jadi smart kalau usernya nggak smart, bener nggak? Karena smartphone itu kan ibarat punya dua sisi gitu kan, baik dan buruk gitu. Ketika usernya mengarahkan pada yang buruk, ya dia jadi buruk, dia nggak jadi smart gitu kan. Tapi ketika usernya bagus, usernya baik dan cerdas gitu kan, maka dia akan menjadi handphone yang cerdas juga gitu kan, menjadi smartphone gitu. Jadi balik ke kitanya lagi gitu kan, kita punya HP bakal diminta pertanggungjawaban untuk apa dia digunakan, gunakan untuk misal dakwah dan lain sebagainya, atau malah untuk menonton hal-hal yang tidak baik atau menjadikan sebuah negatif thinking untuk kita gitu kan, negatif vibes gitu kan. Ya jangan sampai gitu. Jadi ada di media sosial gitu kan, jangan sampai kita di tengah gempuran media sosial, di era gempuran saat ini, kita terbawa kepada arus-arus dunia yang kita tahu nggak semuanya benar gitu kan. Jadi aku berharap buat teman-teman gitu kan, baca deh buku ini minimal sekali gitu, biar kita tahu bahwa ada hal-hal yang nggak perlu kita ikuti, ada hal-hal yang nggak perlu untuk kita jalani, karena itu bukan kepribadian kita, itu bukan bagian dari diri kita sebagai seorang muslim gitu. Karena seorang muslim akan selalu menjadikan waktu-waktunya bermanfaat dan untuk kebangkitan Islam. Jadi buat teman-teman, mumpung masih muda gitu kan, mumpung Allah masih kasih kekuatan kepada kita, please jangan sia-siain itu untuk hal-hal yang anfaedah, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu kan. Mending kita upgrade ilmu gitu kan, kita naikin value diri,
kita improve diri kita menjadi lebih baik agar kita bisa untuk lebih bermanfaat untuk kebangkitan umat, gitu ya. Oke? Tetap semangat jalani hari-harinya gitu kan selama proses memperbaiki diri gitu. Oke? Mungkin cukup sekian dari aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.